B. Ya, jadi poinnya adalah Anda absen di kelas masing-masing. Jadi kalau namanya tertulis atau berada pada kelas A, berarti absen di kelas A. Kemudian kalau berada di kelas B, di kelas B. Kalau berada di kelas C, di kelas C. Absen sesuai dengan kelas masing-masing. Jangan sampai ada yang tertukar. Misalnya namanya di kelas A, tapi absennya di kelas C. Jadi sesuaikan dengan absen kelas masing-masing. Oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan dulu bagaimana menggunakan ini tools dari aplikasi dari Edmodo. Jadi yang sudah pernah menggunakan atau sudah yang pernah berinteraksi dengan Edmodo, sepertinya tidak ada masalah dengan Pak, izin bertanya. Ya. Untuk absennya kita di komen saja atau di submit assignment ya, Pak? Di submit assignment. Jadi submit assignment. Ya, karena nanti dia otomatis akan terkunci di jam 13.00, di jam 1 siang. Jadi di jam 1 siang itu nanti aplikasi dari Edmodo otomatis akan mengunci absen tersebut sesuai dengan waktu perkuliahan selesainya berakhir di jam 1 siang. Jadi jam 1 siang dia akan otomatis terkunci. Jadi absennya di bagian ini masukannya. Dengan menuliskan nama mahasiswa, namanya siapa, dalam kurung, nomor induk mahasiswa, nama, NIM, kelasnya kelas apa, kelas C. Berarti kalau misalnya kelas C dituliskan di situ kelas C, kalau kelas B dituliskan kelas B, kalau kelas A dituliskan kelas A. Ya, ada lagi pertanyaan? Oke, jadi tidak ada permasalahan ya untuk Edmodo karena saya tunggu 5 menit sudah cukup cepat juga masuknya, sudah bisa masuk 73 yang terregistrasi atau yang terdaftar di Edmodo ada 73 85. Nah, sekarang sudah bertambah lagi 85. Jadi nanti informasinya atau berbagai informasi itu saya akan bagikan di Edmodo di wall-nya Edmodo. Ya, ini adalah mata kuliah menggambar teknik. Jadi nanti di sini ada e-book ya atau buku elektronik. Kalau sekarang kan sudah di dunia digital atau di 4.0, 4.0, jadi kita lebih banyak menggunakan data-data secara online, jadi data-data secara digital. Ini adalah buku-buku e-book itu banyak sekali jenisnya. Ini hanya sebagai contoh saja. Nanti Anda bisa mengekspor lagi atau mencari lagi di toko buku kalau ingin mencari berupa hard copy-nya atau berupa file cetaknya itu bisa cari di toko buku, di Gramedia atau di penerbit yang lain atau di penerbit Erlangga. Sebagai contoh ini adalah buku dengan judul The Geometrical Tolerancing Based Reference Creating and Interpreting ISO Standard. Jadi toleransi geometri, bagaimana cara membuat toleransi dan referensi berdasarkan standar ISO. Jadi pada saat menggambar itu dia menggunakan standar ISO. Nanti bisa baca di sini secara komprehensif atau lebih lengkapnya karena jumlah dari buku tersebut halamannya cukup banyak, ya ada 207, tidak ada, kalau dilihat di sini tampilannya ada 207 halaman, tidak ada 207 halaman, jadi bisa membaca di situ secara lebih detailnya. Kemudian apa isinya? Ya nanti
bisa lihat aja cara mudahnya isi dari e-book tersebut. Di bagian ini dia menceritakan tentang, coba lihat di daftar isi. Ya, ini adalah kontennya. Jadi nanti bisa dilihat di bagian ini ada konten pertama, isi dari pertama, part 1, bagian 1, bagian 2, bagian 3, 4, 5, dan terakhir bagian 5 ya. Ini adalah halamannya, page halaman 3, halaman 6, 17, 18, dan seterusnya. Nanti bisa dilihat isi dari buku tersebut, seperti bagaimana memberikan simbol gambar, kemudian toleransi gambar, kemudian mendefinisikan material. Jadi ketika material ini dipergunakan berbeda, misalnya materialnya adalah steel dengan material baja dengan material kayu, digambar, walaupun digambar dengan kondisi yang sama, itu bisa diberikan keterangan atau diberikan penjelasan dari gambar tersebut bahwa material ini menggunakan material yang terbuat dari baja atau dari kayu atau dari besi dan lain-lain. Jadi di gambar itu bisa mengetahui kondisi dari material yang dipergunakan. Lalu bagian yang lain adalah ini ada drawing for engineering, jadi menggambar untuk engineering. Nanti bisa di-download e-booknya dengan jumlah halaman itu ada 212 halaman. Drawing for engineering Paul Smith, ya nanti bisa dibaca di situ. Kemudian ini adalah daftar isi dari buku tersebut, dari e-book tersebut. Jadi bisa dilihat apa isinya atau daftar isi dari buku tersebut, bisa dilihat di situ secara komprehensif dari awal sampai akhir. Ini adalah isinya. Jadi yang part 1 atau bagian pertama, dia menjelaskan drawing equipment atau kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk menggambar. Jadi di gambar itu kan ada tools ya, atau ada alat atau alat-alat instrumentasi yang dipergunakan seperti kertas gambar, kemudian ada pensil, pulpen, penghapus, lalu ada penggaris, lalu ada meja gambar, kemudian ada mal lingkaran, mal setengah lingkaran, dan lain-lain. Jadi nanti bisa dilihat di bagian itu drawing equipment. Kemudian bagian yang lain bisa juga dibaca seperti pengertian garis. Jadi ada yang dimaksud dengan garis tegas, kemudian ada garis putus-putus, kemudian ada garis tegas, titik-titik, kemudian ditambah lagi ada garis tegas lagi. Nah, itu tiap bagian tertentu itu memberikan makna dari garis tersebut. Lalu lettering, figuring, dimensioning, freehand sketching, jadi construction, layout, drawing, ini ada pengaturan layout dari gambar. Jadi ketika gambar tersebut digambar pada kertas A0, kemudian digambar pada kertas A4, A3, itu ada aturannya, misalnya untuk sisi kiri dengan sisi kanan, sisi atas dengan sisi bawah itu jaraknya berapa. Itu nanti bisa dibaca di bagian poin yang ada di layout drawing-nya. Kemudian ada gambar isometrik, jadi tampak gambar atau tampilan gambar itu bisa tampilan secara isometris, kemudian bisa juga tampilan secara
trimetrik dan dual metrik dan lain-lain. Jadi banyak sekali tampilan gambar yang bisa dipergunakan. Nah, nanti secara lengkapnya nanti bisa membaca di buku tersebut. Kemudian di bagian yang lain, pipe drawing ini menggambar pipa ya, ini sebagai tambahan juga kalau nanti Anda bekerja di industri perpipaan, drawing pipe, jadi menggambar pipa, jadi ada pipa macam-macam sekali. Pipa itu banyak sekali. Jadi ada pipa T, ada pipa melengkung, kemudian ada pipa yang berbentuk huruf U. Nah, itu bagaimana menggambar dari pipa-pipa tersebut sesuai dengan kaidah yang sudah ditentukan dalam bidang engineering. Ya, oke. Saya bersama Pak Doni, kita ngajar bersama dengan Pak Doni Montreno, beliau di Fakultas Teknik Industri ya, di Teknik Industri. Kalau saya adalah di Teknik Mesin, di Mechanical Engineering. Jadi kebetulan saya diminta untuk mengisi materi kelas besar untuk mata kuliah menggambar teknik. Ya, oke. Untuk gambarnya itu sudah keluar di monitor, di layarnya. Sekarang belum, Pak. Ya, gimana? Gambarnya sudah bisa tampil lagi atau keluar di layar di monitornya? Kelihatan. Ya. Oke, jadi ini adalah mata kuliah menggambar teknik. Kenapa ini perlu dilakukan di bidang engineering atau di bidang teknik itu? Pada saat nanti bekerja atau lulus jadi sarjana teknik atau menjadi mendapatkan gelar insinyur, itu ketika mengerjakan suatu proyek atau melakukan suatu kegiatan tertentu pasti akan berhubungan dengan masalah gambar atau drawing. Nah, karena itu merupakan hal yang penting atau hal poin yang paling penting, menggambar itu merupakan suatu media atau sarana untuk melakukan komunikasi. Jadi bahasa gambar itu memberikan bahasa gambar yang cukup komunikatif. Artinya dengan sebagai contoh, ketika dengan menampilkan gambar seperti ini, itu tanpa berkata-kata apapun atau misalnya hanya dengan menampilkan gambar sudah membayangkan, wah ini menggambarkan apa. Nah, contohnya. Jadi tidak perlu menuliskan kalimat yang cukup panjang atau kalimat yang panjang sekali tulisannya. Hanya dengan satu gambar itu sudah bisa memahami atau mengartikan dari apa yang ingin dilakukan. Jadi gambar itu merupakan salah satu bahasa komunikasi yang cukup komunikatif jika dibandingkan dengan bahasa tulisan, bahasa kata-kata. Ya, jadi itu adalah merupakan hal penting. Nah, ini adalah URL, kita nanti bisa cari ya, catat aja di sini atau bisa baca di sini URL untuk buku e-book, nanti ya masuk aja ke URL tersebut, https
books.google.co.id, nanti bisa dimasukkan. Mau mencari buku apa? Misalkan ingin mencari, katakanlah mata kuliah ini menggambar teknik atau gambar teknik. Nanti ketik saja di search-nya, di tempat pencarian nanti akan keluar buku yang bisa dipergunakan. Ya, pada pertemuan sebelumnya sudah virtual ya, maksudnya sudah virtual dengan Pak Doni ya, untuk pertemuan sebelumnya. Sudah Zoom online ya, maksudnya sudah melakukan kuliah online ya untuk pertemuan sebelumnya ya. Untuk pertemuan 1 dan pertemuan kedua. Iya, Pak. Ya, oke. Ya, jadi di pertemuan ini, di pertemuan ketiga, karena saya dijadwalkan untuk melakukan pertemuan untuk kelas besarnya di pertemuan minggu ketiga. Di bagian ini, pertemuan ketiga ini, kita akan mendiskusikan atau membahas mengenai dimensi. Jadi pada saat menggambar objek dalam bentuk 2D, 2D itu artinya dua dimensi atau 3D, 3 dimensi, itu akan memasukkan dimensi atau menambahkan dimensi. Kenapa itu perlu dilakukan dengan pemberian dimensi? Itu tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan atau keterangan lebih jelas pada gambar yang dikeluarkan. Jadi kalau menampilkan gambarnya di kertas A0 atau di kertas ukuran A4 itu, dengan adanya penambahan dimensi itu akan lebih memberikan penjelasan yang lebih baik jika dibandingkan dengan gambar tanpa ada dimensi. Lalu apa tujuannya dari pemberian dimensi? Yang pertama adalah dengan menambahkan dimensi atau memasukkan dimensi di situ. Yang pertama adalah bertujuan untuk menguraikan ukuran, kemudian bentuk secara tepat pada gambar teknik. Jadi dimensi ini berfungsi untuk memberikan ukuran serta bentuk. Jadi ada ukuran, kalau misalnya ukurannya itu apakah ukurannya itu panjangnya dalam satuan milimeter, misalkan 10 milimeter, 10 sentimeter, atau 1 inci, 2 inci, sesuai dengan satuan yang digunakan. Lalu bentuknya seperti apa? Apakah bentuknya berbentuk segitiga, berbentuk persegi, atau berbentuk persegi panjang, atau berbentuk balok, atau berbentuk roda gigi, atau berbentuk bracket, dan lain-lain. Jadi dengan adanya ukuran, dengan memberikan ukuran tersebut, memberikan penjelasan yang lebih baik dan lebih bagus lagi untuk gambar yang ditampilkan. Lalu yang kedua adalah berfungsi untuk melakukan atau membuat gambar. Jadi membuat dan membaca gambar pada skala yang ditentukan. Jadi pada saat menggambar itu ada namanya skala. Kalau pernah mendengar skala 1:1, kemudian ada juga skala 1:2, kemudian ada lagi yang kebalik malahan, skala 2:1. Nah, lalu apa perbedaannya dari skala tersebut? Kalau yang 1:1 artinya skalanya itu sama apa yang digambarkan di kertas, misalkan menggambar roda, ya misalkan gambar roda sepeda, atau gambar roda motor, atau gambar roda gigi,
di sini diameternya katakanlah misalkan 50 cm. Jadi pada saat digambar di kertas 50 cm dengan diameter 50 cm, ukuran di kertasnya juga sama dengan lingkaran roda tersebut sama persis sesuai benda aslinya, benda kondisi aktualnya. Jadi kalau diameternya 50 cm di roda tersebut, maka ketika di kertas, di atas kertas atau di atas di dalam software CAD, AutoCAD, Inventor, CATIA atau SolidWorks itu dengan diameter yang sama 50 cm. Lalu yang kedua adalah 1:2. Nah, di bagian ini 1:2 apa perbedaannya? Nah, kalau perbedaannya adalah kalau misalnya ini ada kita sebut aja misalkan di sini 20 cm. Ini menggambar di kertas. Kemudian aktualnya itu artinya yang sebenarnya 1:2. Berarti kalau di sini 20 cm, berarti aktualnya itu dia 2 kali pembesaran. 2 kali pembesaran berarti kalau di sini 20 cm, berarti aktualnya itu dia gambar sebenarnya itu 40 cm. Benda aktualnya, benda prototipenya atau benda jadinya adalah 40 cm. Kemudian bagaimana dengan yang 2:1? Nah, kalau 2:1, ini adalah misalkan ini menggambar di kertas, kalau ini 2:1. Ya, ada ke toilet. Oke. Kemudian yang 2:1. Jadi 2:1 itu artinya ketika di atas kertas, digambarkan di kertas, di atas kertas, misalkan panjangnya itu diameternya itu adalah 20 cm, berarti aktualnya kondisi sesungguhnya dia bukan 20 cm, tapi menjadi lebih kecil lagi. Jadi dari besar ke kecil, jadi dia menjadi 20, berarti pengecilannya dikecilkan menjadi 20 dibagi 2, berarti ininya 10 cm. Jadi seperti itu. Jadi ada, kalau dari sini dari kecil menjadi besar, kemudian yang ini kebalikannya, besar berubah menjadi kecil. Jadi kalau aktualnya itu dalam kertasnya itu 20 cm, tapi sesungguhnya dia ukurannya lebih kecil. Jadi kalau melihat skala 1:2, ada skala kebalikan 2:1, itu ada dari, ingat aja kalau misalnya ini angkanya 1 lebih kecil, berarti kecil menuju besar. Kalau dari ini besar, angka 2 besar menuju ke kecil, gambarnya lebih besar, tetapi sebenarnya ya ukurannya lebih kecil. Lalu yang ketiga adalah di bagian ini menceritakan tentang atau menciptakan gambar menggunakan skala. Nah, di penggambaran itu ada namanya skala metrik, kemudian ada skala secara teknik, dan ada arsitek. Nanti mungkin kita bisa bahas lagi di pertemuan berikutnya atau di pertemuan selanjutnya. Nah, skala metrik ini adalah skala yang dengan satuan M ya, milimeter. Kalau yang defaultnya, kalau yang sering menggunakan AutoCAD atau pernah menggunakan AutoCAD itu, dia ada pertama kali pada saat lo masuk ke AutoCAD, diklik, nanti akan keluar memilih mau metrik atau SI, satuan internasional, atau satuan yang lain. Dan itu adalah gambar dengan skala yang digunakan.
Lalu yang keempat adalah tujuan dari pemberian dimensi bertujuan untuk menempatkan garis ukuran. Apa itu garis ukuran? Jadi nanti bisa dilihat di slide selanjutnya. Garis ukuran ini memberikan arti atau memberikan fungsi atau memberikan makna dari benda yang digambar tersebut. Jadi nanti bisa dilihat di slide selanjutnya. Fungsi adalah memberikan garis ukuran, kemudian garis perpanjangan, lalu sudut dari benda yang digambar tersebut, apakah sudutnya sudut lancip atau sudut tumpul atau tegak lurus, sudut siku-siku, dan memberikan catatan lainnya. Lalu yang kelima adalah mengenal sistem pemberian dimensi yang sebaris dan searah. Jadi satu baris, satu tarikan garis, dan satu arah. Nanti kita coba lihat di slide berikutnya bagaimana penjelasan dari hal tersebut. Kemudian pemberian dimensi lingkaran, busur, dan permukaan condong. Nah, yang ketujuh adalah menggunakan lambang, pengerjaan akhir, dan catatan pada gambar. Itu adalah secara generalnya fungsi dari atau tujuan yang digunakan untuk memberikan dimensi pada gambar yang dibuat. Kemudian di bagian ini tadi ada pemberian dimensi, tujuannya pendimensian bertujuan untuk mengetahui ukuran, jadi ada ukuran, bentuk yang sebenarnya dari sebuah benda atau alat atau mesin industri. Lalu bagaimana caranya atau bagaimana teknis dalam hal memberikan dimensi gambar atau pendimensian gambar teknik? Yang pertama dengan menambahkan garis ukur, kemudian ada garis bantu, nanti bisa coba dilihat di slide selanjutnya apa yang maksud garis ukur dengan garis bantu. Nah, ini adalah gambarannya yang dimaksud dengan garis ukur, kemudian ada garis bantu. Jadi garis ukur, ini adalah garis ukur. Nah, ini adalah garis ukur. Jadi garis, umpama misalkan ini adalah gambarnya, yang ini adalah gambar yang digambarkan. Lalu ditarik garis ke atas, vertikal ya, tegak lurus. Ini adalah garis bantu. Jadi ini adalah garis bantu, kemudian ini adalah garis bantu. Lalu yang ada tanda panah, di bagian ini merupakan garis ukur. Jadi ada garis bantu dan garis ukur. Nah, garis ukur inilah yang memberikan keterangan berapa panjangnya. Misalkan panjangnya itu 10 cm atau 1 meter atau 20 inci. Itu adalah keterangan dari garis ukur tersebut. Lalu garis bantu dan antara yang tampak. Jadi kalau dikasih keterangan, ini adalah garis bantunya, ini adalah garis bantu, ini adalah garis bantu. Kemudian di sini ada semacam space atau jarak ruang kosong ya. Jadi kalau ditarik ada sekitar 1 mm atau 2 mm. Itu adalah pemberian keterangan untuk garis ukur dan garis bantu. Kemudian untuk bagian yang lain adalah memberikan ukuran untuk diameter. Jadi pada saat menggambar itu bagaimana mendefinisikan atau menggambar objek yang bentuknya lingkaran
Contohnya ini adalah objek yang bentuknya lingkaran, ini adalah objeknya lingkaran. Kemudian yang ada radius itu artinya ada kemiringan, jadi ada bukan kemiringan, maksudnya ada jari-jari ya. Jadi ini ada R itu sama aja dengan jari atau radiusnya. R20 dengan R50. Jadi jari-jarinya untuk lingkaran ini jari-jarinya 50, kemudian yang ini 20. Lalu ada apa jari-jarinya itu, apakah jari-jarinya 20 cm apa milimeter. Nah, itu ada keterangan lagi nanti di bagian akhir dari gambar yang dibuat tersebut. Kalau misalkan ini adalah kertas gambar, nanti di bagian di sini ada dituliskan nama yang menggambar, kemudian satuan yang dipergunakan. Jadi di situ dituliskan satuan yang menggunakan satuan apa? Apakah menggunakan satuan cm, centimeter, menggunakan milimeter, atau menggunakan satuan meter. Berikutnya itu adalah cara untuk memberikan ukuran dan diameter. Lalu yang bagian yang lain, gambar ruang ukur untuk bidang yang cukup sempit. Jadi yang dimaksud dengan cukup sempit itu sisinya antara sudut-sudut yang ditampilkan di sini cukup dekat ya, jadi cukup dekat, jadi bisa ditarik garis di sini. Pertama kali diberikan titik, kemudian ditarik, nanti akan dikeluarkan berapa ukurannya. Nah, di situ bisa memberikan keterangan berapa ukuran dari gambar yang dibuat tersebut. Ini adalah cara menuliskan ukuran tersebut. Jadi kalau tadi bagaimana cara menampilkan atau memberikan ukuran, caranya seperti ini. Jadi bisa dituliskan dengan modelnya seperti ini. Misalkan ini ada bidangnya, bidang 1, bidang 2, jarak antara 1 dengan 2 dituliskan 50. Nah, nanti di kertas gambar itu akan ada tulisan satuan apa yang dipergunakan. Kalau misalkan menggunakan satuannya sentimeter, berarti jaraknya adalah 50 cm. Lalu di bagian yang lain, gambar garis untuk sebagian. Nah, ini juga bisa dituliskan seperti ini, berupa gambarnya dengan tampilan 2D, 2 dimensi. Jadi kalau aktualnya itu adalah bisa jadi ini sesungguhnya itu ada gambar 3 dimensi karena dia memiliki bagian lubang, tidak ada lubang yang memiliki diameter yang berbeda-beda, jadi bisa ditampilkan seperti ini. Jadi bisa memberikan penggambaran untuk memberikan keterangan garis ukur seperti ini. Kemudian yang lainnya adalah gambar angka di atas perpanjangan garis ukur. Nah, ini bisa juga diberikan keterangan untuk ini nilainya berapa, nilai titik ini dengan ke titik ini nilainya berapa, 6 cm, 6 inci atau 6 mm. Itu bisa dituliskan di gambar tersebut dengan satuan di bagian satuan kertas gambar itu menggunakan satuan apa yang dipergunakan. Lalu bagian yang lain dalam hal memberikan lubang atau bagian yang berlubang, kalau ketika menemukan objek atau gambar yang ada lubang, itu bisa define atau bisa didefinisikan dengan cara seperti ini.
Ini adalah keterangan 6 apa BOR ya, BOR. Jadi gambar tersebut atau yang ini menjelaskan lubangnya berlubang. Jadi kalau ini adalah objek, jadi dia menembus sampai satu kedalamannya 6. Jadi lubangnya itu bernilai 6. Kemudian kalau menampilkan dalam tampak atas, jadi seperti ini, jadi ada lubang yang berlubang untuk objek tersebut. Jadi bisa dilihat di tampilan tersebut. Ya, itu adalah cara-caranya untuk pemberian ukuran lubang. Kemudian di bidang yang lain, bagaimana kalau seandainya gambar tersebut yang dibuat dalam bentuk busur. Jadi yang dimaksud dengan busur adalah bagian yang melengkung. Jadi kalau melihat gambarnya ya seperti ini. Jadi ada bagian yang melengkungan. Kalau diteruskan ini bisa membentuk lingkaran. Nah, cuman yang diambil hanya seperbagian dari lingkaran tersebut. Yang diambil katakanlah dari titik ini di trim atau di cut, lalu ditarik garis dengan nilainya 100. Nah, ini adalah keterangannya 100. Jadi dari titik sini ke titik yang ini bernilai 100. Kemudian yang selanjutnya bisa dituliskan juga dengan menambahkan arcs. Jadi arcs itu artinya berbentuk busur. Jadi bisa dituliskan di bagian tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah untuk sudut. Jadi ini juga bisa memberikan makna 42 derajat. Jadi kalau ditarik garis, misalkan ditarik garis, jadi ditarik garis. Nah, ini kalau diteruskan, ini dia akan membentuk sudutnya di sini. Nah, ini ketika diukur nilainya adalah bernilai 42 derajat. Jadi 42 derajat dia masuk ke dalam sudut lancip ya. Jadi kalau bernilai seperti itu. Ya, itu adalah cara atau langkah atau teknis bagaimana memberikan gambar untuk atau objek yang berbentuk busur atau berbentuk sudut. Lalu di bagian yang lain adalah pemberian untuk toleransi. Jadi ukuran, jika ada ukuran, error pada gambar. Nah, di sini ketika seorang engineer atau insinyur menggambar benda atau menggambar objek tertentu, nanti dia akan menentukan atau harus memperkirakan pada saat alat tersebut dipasang atau dibuat menjadi benda sesungguhnya atau benda yang aktual. Di sini dituliskan ada keterangan plus minus, artinya kurang lebih. Jadi kalau dibaca plus itu lebih atau kurang. Jadi kurang lebih, jadi lebih kurang. Jadi kalau memberikan arti 25 ditambah 0,06, jadi 25,06 atau 25 dikurangi 006. Nah, jadi pada saat digambar seperti itu ada keterangan, maka ketika di manufacturing atau dibuat benda yang aktualnya, ukurannya itu, batasnya itu kalau dipergunakan adalah satuannya milimeter, berarti dia panjangnya itu atau
jaraknya itu pada saat dibuat benda jadinya itu maksimal 25,6 atau 25 dikurangin 0,06. Jadi plus minus seperti itu. Jadi kurang lebih jarak yang ukuran yang dibuat tersebut bernilainya seperti itu. Kenapa hal ini perlu ditambahkan? Karena pada saat proses manufacturing atau pembuatan benda atau pembuatan objek yang ingin dijadikan benda asli atau benda nyata atau benda sesungguhnya itu bisa jadi ada nilai error atau nilai kesalahan dari alat ukur yang dipergunakan, alat mata pahat yang beroperasi atau yang berfungsi. Jadi pada saat dia melakukan machining atau pembubutan dari material tersebut, bisa jadi ada material yang terlalu menonjol 0,6 mm atau material yang ikut terpotong sejauh 0,06 mm. Itu adalah pemberian keterangan. Itu adalah pemberian keterangan untuk mendefinisikan dari benda yang ingin dibuat secara virtual atau secara sesungguhnya, secara aktualnya. Lalu ini adalah menggambar garis ukur. Nanti bisa lihat di sini. Ini adalah yang benarnya seperti ini. Jadi pada saat memberikan keterangan atau memberikan ukuran, jadi tarik garis atau tarik titiknya, titik sini ditarik, nanti di scroll ke sini. Ketika menggunakan CAD nanti akan keluar berapa ukurannya. Nah, ini adalah pemberian yang benarnya seperti itu. Kemudian untuk memberikan ukuran pada bagian ini, di bagian ini dikasihkan ukuran, di titik ini dan di titik ini dikasih ukuran. Sudah seperti itu, ditarik, nanti hasilnya seperti itu. Nah, lalu ini adalah yang salah. Lalu yang jadi pertanyaan, di bagian mana yang salah? Nah, salahnya ada di bagian sini. Kenapa dikatakan salah? Karena ketika ini dikasih keterangannya di sini, nanti nilai atau gambarnya itu menjadi kurang bagus. So, kalau di sini keterangannya adalah 10 cm, jadi dia terpotong oleh lingkaran tersebut. Tapi kalau diletakkan di luar, nah ini baru akan lebih tulisannya jadi lebih jelas untuk dibaca. Kalau misalnya meletakkan gambarnya ini di dalam tulisannya untuk ukuran, jadi bisa jadi nanti tulisannya itu karena gambarnya kecil, jadi nilai cm atau sentimeter atau milimeternya itu terpotong atau tertutup dari garis lingkaran. Lalu bagaimana supaya tidak tertutup? Ya, digunakanlah caranya seperti ini. Jadi ini kan memberikan space yang lebih besar. Jadi di bagian inilah yang bisa dituliskan berapa nilai ukuran dari gambar yang ingin dibuat tersebut. Ya, balik lagi, next slide. Yang selanjutnya adalah macam-macam ukuran. Kemudian sebagai contoh ada yang namanya ukuran berantai. Yang dikatakan berantai itu bertingkat ya. Jadi objeknya atau benda yang dibuatnya itu seperti ini, ada silinder yang bertingkat, kemudian dengan diameter kecil, kemudian membesar, kemudian diameternya besar, kemudian mengecil, diameternya lalu mengecil kembali. Ini adalah tampilan seperti ini untuk ukuran berantai. Bisa dituliskan atau memberikan keterangannya seperti ini. Ini adalah polanya memberikan ukuran dengan ukuran berantai. Lalu bagaimana dengan ukuran sejajar? Jadi kalau ukuran sejajar dijelaskan atau ditampilkan seperti ini. Jadi dia sejajar ya.
keterangan di sini berapa nilainya, panjangnya, kemudian di sini berapa, di sini berapa, di sini berapa. Jadi terjadi secara vertikal. Kalau ini terjadi secara horizontal. Lalu ukuran yang tak berurutan. Nah, di sini ukurannya tidak berurutan. Jadi modelnya atau tipenya bisa dipergunakan seperti model contoh seperti ini dengan kondisi ukuran yang tidak berurutan. Kemudian pemberian ukuran untuk kondisi yang gabungan. Jadi bisa ditambahkan penjelasan untuk ukurannya seperti bagian ini untuk ukuran yang gabungan. Jadi yang dimaksud dengan gabungan ini panjangnya berapa, bagian ini panjangnya berapa, kemudian bagian yang lain ini panjangnya berapa, ini dari titik ini ke titik ini berapa nilainya, kemudian titik ini nilai berapa. Nah, lalu di bagian akhirnya itu bisa diketahui panjang awal, ini adalah awal titik sini, dan di bagian ini titik akhir. Jadi bisa dilihat keseluruhan. Jadi dari hasil gabungan dari gabungan per komponen atau per silinder itu dituliskan, lalu di bagian akhirnya adalah menampilkan gabungan dari ukuran dari jumlah silinder yang bertingkat tersebut. Kemudian di bagian yang lain, sebagai contoh seperti ini ada gambar diameter dari separuh bagian simetris. Ya, ini bisa diberikan gambarnya itu di bagian ini ada jari-jari, ini adalah jari-jari itu R bisa memberikan nilai R atau singkatan dari radius. Jadi ada radiusnya. Kemudian ini memberikan arti diameter, biasanya disimbolkan seperti itu. Lalu yang bagian ini mengartikan gambar diameter diperlukan untuk proses pengerjaan. Nah, ini di bagian ini adalah keterangan dari gambar tersebut. Ya, selanjutnya adalah teknik pemberian dimensi. Nah, kita lihat lagi ke objek yang lebih banyak lagi. Kalau tadi hanya masih sederhana ya, gambar-gambarnya sederhana. Jadi seperti ini untuk memberikan objek. Jadi ada gambar kondisinya itu seperti yang ditampilkan di layar. Jadi bisa dikasih keterangan. Misalkan untuk bagian ini, di sini ada notasi keterangan seperti ini menjelaskan diameter di bagian dalamnya, yang lingkaran ini diameternya adalah 20. Lalu untuk bagian yang satunya diameternya 16. Jadi kalau diameternya 16 berarti jari-jarinya bernilai 8. Kemudian jarak dari titik, ya, sebagai contoh misalnya dari titik ini ke titik yang ini bernilai 10, dan di bagian yang lain untuk bagian ini ada 2 gambar. Di sini ada titik yang ini dengan titik yang ini bernilainya adalah 13 dan seterusnya. Jadi itu adalah teknik dalam hal memberikan dimensi yang dipergunakan di sini. Satuan yang digunakan adalah satuannya milimeter. Jadi satuan itu banyak bisa dipergunakan. Ada yang menggunakan satuan cm, centimeter, ada yang menggunakan meter, ada yang menggunakan inci, kemudian ada yang menggunakan satuan dm, desimeter. Jadi tergantung dari yang membuat gambar tersebut, dia ingin menggunakan satuan apa. Apakah menggunakan satuan mm, milimeter.
Kemudian di bagian yang lain, teknik pemberian dimensi. Jadi ada seperti ini, objeknya anggaplah gambarnya seperti ini sebagai contohnya. Ini hanya sebagai contoh, nanti bisa diimprovisasi atau dipergunakan untuk objek atau benda-benda yang lainnya, benda-benda yang dibuat di bidang yang lain. Di sini di bagian sini ada mata panah, jadi ada garis dimensi dengan ukurannya itu 4,5. Jadi dari titik sini ke titik ini bernilai 4,5. Kemudian ini yang tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya, keterangannya adalah garis ukuran. Terus jaraknya diperkirakan sekitar 1,5. Jarak antara titik ini dengan garis ini ada celah, diperkirakan 1,5. Lalu yang di bagian lain, bagaimana memberikan garis dimensi dan perpanjangan. Nah, ini ada komparasi atau perbandingan. Ini adalah kondisi yang benar, ini yang cross-nya, yang kurang baik atau yang salahnya. Misalkan ada objeknya itu yang pertama, ada objek yang satu, di objek pertama yang digambar, kemudian objek kedua, ketiga, kemudian ini adalah yang keempat. Yang pertama dalam memberikan dimensi itu satuan ya. Jadi dalam memberikan keterangan satuan ada garis panahnya itu yang benarnya seperti ini. Kemudian yang salahnya kenapa dia yang gambar yang kedua? Karena ini ada perpotongan di sini. Nah, misalkan ketika memberikan keterangannya itu tidak ada garis yang memotong. Nah, ini terjadi lagi ada potongan di sini. Lalu di bagian yang berikutnya, nah di sini jaraknya itu ketika ini ditarik dari titik, katakanlah misalnya dari titik ini, ya dari titik ini ke titik yang ini ya, ini ditarik. Nah, ditariknya itu space-nya itu jaraknya itu cukup jauh kosongnya, bagian yang kosong, sedangkan aturannya diperkirakan 1,5. Nah, itu tidak boleh dilakukan juga. Jadi kalau yang ini kan jaraknya kan space ruang kosongnya seperti ini. Nah, ini masih diperbolehkan. Nah, tapi kalau yang antara ini dengan yang ini cukup jauh jaraknya. Jadi hal itu yang dihindari. Lalu di bagian ini juga sama dalam hal pemberian dimensi, ini merupakan bagian yang salah juga. Kondisi seperti ini salahnya di mana? Karena pada saat ini ditarik, ya ini dilihat aja dari contoh yang benar dibandingkan dengan contoh yang hasil yang salah. Yang salahnya di mana? Salahnya adalah di sini nggak ada space-nya, di sini nggak ada space antara titik ini. Nah, ini dia langsung nempel. Itu juga salah atau tidak benar. Jadi yang ini juga dia memberikan gambarnya, ukuran dimensinya itu ada di dalam gambar yang dibuat di sini. Jadi nanti gambarnya akan penuh kalau misalnya dikasih keterangan semua. Nah, itulah yang menyebabkan atau menjadikan kenapa penggambaran tersebut menjadi salah di bagian tersebut. Oke, baik, sampai sini ada pertanyaan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa didiskusikan atau ditanyakan. Oke, belum ada pertanyaan ya. Jadi nanti bisa dilihat hasil atau proses penggambaran atau memberikan dimensi yang benar untuk objek yang digambar. Jadi
ada aturan-aturan, karena dalam memberikan dimensi atau keterangan gambar itu tidak bisa sembarangan atau tidak bisa dengan mudahnya aja hanya menggunakan tarik-tarik garis di AutoCAD atau di software Inventor atau di software SolidWorks itu. Kita tidak bisa juga dengan bebas atau dengan sembarangan bisa meletakkan dimensi-dimensi atau ukuran dari gambar yang di gambar tersebut. Ya, oke, baik. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan coba lagi untuk slide berikutnya. Nah, ini ada lagi dalam hal memberikan gambar yang benar, yang salahnya seperti apa. Bisa lihat di sini, benarnya seperti ini adalah yang salahnya. Kenapa dia dikatakan salah? Ya, ini bisa dilihat aja. Misalnya yang ini ada jaraknya sudah benar sekitar 1,5, kemudian di bagian di sini, nah ini ada jaraknya, tapi yang ini nempel sekali. Ini tidak ada keterangan garis untuk memberikan jaraknya di sini. Nah, sama seperti ini. Kalau ini kan ada jaraknya. Itulah dia salahnya di situ. Kesalahan dalam hal memberikan dimensi. Lalu di bagian yang lain, nah ini ada celahnya, ini ada yang salahnya. Salahnya di situ, ini adalah yang benarnya, ini adalah yang salah. Gambarnya seperti ini. Ini sudah benar, yang poin A-nya itu benar, yang B-nya salah. Ya, jadi seperti itu. Ada hindari, ada celah. Kenapa ada celah? Ya karena ada ini yang perlu dihindari pada saat memberikan keterangan pada gambar tersebut. Kemudian penempatan dimensi, contohnya seperti ini. Nanti bisa dilihat bagaimana menempatkan dimensi. Yang dimaksud dengan dimensi itu artinya ukurannya berapa. Di sini ada nilai angka. Kalau yang tadi kan hanya berupa garis polos atau garis kosong. Ya. Di sini garisnya polos, tidak ada angka-angka, hanya tanda panah, tidak ada tanda panah yang berlawanan, yang satu ke kiri, yang sebelahnya ke kanan, itu hanya memberikan tanda panah. Lalu di bagian ini, di samping memberikan tanda panah, ini ada tanda panahnya, juga memberikan angka. Jadi ada angka, di sini ada angkanya, ada angka 2,480. Kemudian di sini ada angka lagi 0,22, 0,44, 0,12. Kemudian yang ini memberikan keterangan diameter, berarti ini adalah arti dari diameter atau petanya, atau diartikan dengan notasi seperti ini. Lalu itu adalah caranya, bagaimana memberikan dimensi untuk garis yang tampak. Kemudian untuk pemberian mata panah, jadi ada panah pada saat menggambar, kita ada ini contohnya seperti ini, bisa dipergunakan pada saat memberikan keterangan untuk dimensi dari gambar yang dibuat tersebut, bisa menggunakan
tampilan seperti ini, tampilan untuk mata panahnya bisa menggunakan model A, kemudian model B, model C, dan model D. Ini bisa dipergunakan dalam hal pemberian keterangan untuk menuliskan dimensi dari gambar yang dibuat. Kemudian slide selanjutnya adalah penunjuk. Nah, ini merupakan hal penting juga dalam memberikan tambahan pada gambar tersebut. Bisa dilakukan dengan menambahkan keterangan atau informasi tambahan dengan cara seperti ini dilakukan. Jadi ada gambar penunjuknya, sebagai contoh yang ini ada di bagian ini materialnya itu dikasih keterangan plat kadmium setelah dilakukan pengartelan. Kemudian di gambar yang ini jarak bagi 0,8 kartel belah ketupat. Nah, ini bisa ditambahkan di gambar tersebut untuk memberikan penunjukan atau memberikan keterangan dari objek yang digambar. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya mudah untuk dimengerti atau dipahami oleh yang membaca gambar. Jadi pada saat dia membaca gambar sudah memberikan informasi bahwa dari gambar tersebut memberikan makna bahwa gambar ini terbuat dari plat kadmium, kemudian dengan jarak kartel untuk bagian yang sisi sebelah ini jaraknya 0,8. Lalu ini ada bagian yang lain dari pemberian dimensi yang lengkap. Sebagai contoh lengkap, lengkap itu artinya dia tidak hanya memberikan tanda panah jarak tersebut, tapi juga memberikan ukuran atau dimensi. Ukurannya ada nilai angka-angka, bukan tanda panah yang polos, tapi ada angka-angkanya, ada angka 50, kemudian 0,88, 1,5, 4, kemudian 1,75, 3,5, dan seterusnya. Lalu di bagian yang lain untuk bidang tertentu atau gambar tertentu dikasih penunjuk yang seperti ini. Ini ada penunjuk muluskan dengan permukaan bahan tanpa pembahuan. Jadi di bagian ini ada keterangan. Nah, keterangan inilah yang memberikan informasi tambahan yang membaca gambar tersebut apakah bisa dipergunakan atau keterangan tersebut bisa dimanfaatkan untuk membuat benda aktualnya menjadi sesuai dengan yang diminta oleh gambar yang ditampilkan. Ya, itu adalah contohnya ya, nanti bisa dibaca atau dilihat dari tampilan PPT, PowerPoint-nya seperti itu untuk pemberian dimensi secara lebih secara lengkapnya. Lalu di bagian selanjutnya ada yang namanya potongan. Jadi pada saat melakukan atau membuat gambar tertentu, seringkali kita melakukan potongan. Jadi potongan itu berfungsi untuk mengetahui objek atau tampilan yang ada di dalam benda tersebut. Jadi bisa dilihat di sini tujuan dari potongan tersebut kenapa dilakukan, bertujuan adalah untuk memahami arti penampang dan garis
bidang potong. Jadi fungsinya seperti itu. Jadi berfungsi untuk memahami arti penampang. Tidak ada objek yang dibuatkan arti penampang garis bidang potong. Lalu melakukan identifikasi 7 jenis penampang, nanti bisa lihat di slide selanjutnya apa itu 7 jenis penampang. Menggambar pandangan kelas A sudah harus masuk potongan. Kelas selanjutnya, Pak. Kelas Kenapa? A sudah harus masuk kelas selanjutnya, mata kuliah selanjutnya. Oh, mata kuliah ergonomi, Pak. Apa? Ergonomi ya. Ya, oke. Jadi yang ada kelas ergonomi nanti bisa sign out, kemudian sudah absennya ada di yang tadi di Edmodo dengan menuliskan nama, nomor induk mahasiswa, nama, kemudian dalam kurung NIM, lalu nanti bisa sign out kalau jika ada kelas kelas yang lain, misalnya kelas mata kuliah ergonomi. Nanti untuk materinya bisa membaca di Edmodo. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Oke. Kemudian itu adalah seperti itu pandangan, dari pandangan, tujuan, kemudian untuk melakukan hal-hal yang dituliskan di sini. Jadi itu adalah tujuan dari mempelajari potongan. Ya, nanti ini bisa dilihat. Nah, ini adalah contoh atau kita sebut saja sebagai salah satu potongan yang dibuat dengan CAD. Kalau CAD itu adalah singkatan dari C-nya adalah komputer, A-nya itu adalah IDET, D itu adalah desain. Jadi komputer yang berfungsi untuk melakukan desain. Jadi disingkat dengan nama CAD, Computer Aided Design. CAD itu macam-macam, banyak sekali jenis nama software komersilnya. Ada yang namanya yang sudah familiar, AutoCAD, AutoCAD, kemudian ada lagi namanya Inventor, kemudian ada lagi namanya SolidWorks, kemudian ada lagi namanya, kalau pernah mendengar Pro, tapi di sini ada tulisan Pro Engineering, itu juga salah satu CAD, Computer Aided Design. Kegunaannya dari CAD ini, dari Computer Aided Design itu adalah untuk menggambar yang dilakukan, bisa menggambar 2 dimensi, kemudian menggambar 3D, lalu menambahkan yang tadi, ada keterangan seperti dimensi, seperti ukurannya berapa, satuannya apakah menggunakan satuan milimeter, sentimeter, inci, itu bisa dilakukan di CAD tersebut. Juga bisa menambahkan penunjukan berupa keterangan dari gambar tersebut, bisa ditambahkan di situ. Nah, ini adalah potongan, gambar potongan. Jadi ada potongan di bagian ini. Jadi ada gambar, ini adalah gambarnya seperti ini. Nah, ini ada gambar aktualnya itu seperti ini, gambar yang sebelum dipotong. Jadi sebelum dipotong itu seperti ini. Ini ada yang sebelum 1, kemudian yang sesudah di slice atau dipotong. Ketika ini di slice, jadi kalau ini dituliskan, ini
X atau dibuat seperti ini. Misalkan ada keterangan subu aksisnya ya, ada subu aksis. Jadi ada, nah ini ada X, kemudian Y, dan ini adalah Z. Jadi X, Y, dan Z. Jadi ketika ini di slice dipotong di arah X, berarti dipotong di sumbu X, nanti yang dilihat itu adalah bidang Y, dan bidang Z, yang posisi pandangan mata yang melihat itu dari posisi ini. Jadi dia melihat bagian yang diarsir ini. Ini adalah bagian yang diarsir ini yang mau dilihat potongannya. Jadi seperti itu. Jadi untuk melihat potongannya itu lihat aja arah penglihatan. Jadi arah melihatnya itu dari kanan. Dari kanan dia melihat ke potongan yang kiri ini. Kemudian ini adalah tampaknya, ada tampak pandangan samping, kemudian pandangan depan front view, kemudian ada pandangan samping kanan, right view, kemudian ini kita sebut left view, pandangan samping kiri. Ini bisa dilakukan di bagian itu. Nah, lalu apa yang menjadi suatu problem atau suatu permasalahan ketika melakukan pemotongan? Sebagai contoh, ya ini hanya sebagai contoh, nanti bisa diimplementasikan atau diterapkan untuk benda yang lain. Contohnya ini, yang bagian ini, di bagian di sini, contohnya seperti ini. Ini ada silinder, kemudian tampak kepotongan yang benar seperti ini, lalu potongan yang salah ini adalah yang salah. Kemudian yang jadi pertanyaan, salahnya di mana ya? Bandingkan saja dengan yang benar. Mudahnya seperti itu untuk mengetahui bagaimana letak perbedaan antara yang benar dengan yang salah. Untuk yang salah, yang ini yang salah, ini salah, kemudian yang ini salah. Ini bisa melihat di bagian ini. Nah, ini ada perbedaannya di bagian ini. Yang salah ini tidak keluar dan ditampilkan. Sedangkan yang ini ada garis, tidak ada garis, sedangkan di sini ada garis. Nah, di sini ada garis putus-putus. Nah, ini garis putus-putus, sedangkan yang di sini tidak ada garis putus-putus. Dan yang ini, yang salahnya di mana? Coba dilihat di bagian di sini. Ya, jadi untuk potongannya ternyata dia memiliki perbedaan. Jadi dari hasil arsirannya. Jadi kalau di sini yang di bagian ini yang benar bisa dilihat perbandingannya. Untuk yang benar untuk arsirannya berbeda. Nah, yang ini arsirannya miringnya seperti ini, sedangkan yang di bagian ini arsirannya seperti itu. Itu adalah tampilan contoh dari potongan gambar yang benar dengan gambar yang salah dalam hal memberikan potongan. Oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, maaf izin bertanya.
Untuk Ya. slide yang Bapak tampilkan tadi, apakah bisa kita download, Pak? Dan di mana ya, Pak? Ya, oke. Untuk slide yang tadi, nanti saya akan bagikan di Edmodo. Jadi di bagian ini, nanti bisa download di wall ini. Nanti saya akan upload di wall Edmodo-nya. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, baik. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, nanti saya akan upload slide tersebut di Edmodo. Nanti bisa dibuka atau bisa dibaca kembali untuk materi yang tadi disampaikan. Mudah-mudahan itu ada manfaatnya, karena membaca gambar di bidang teknik itu merupakan hal yang penting dalam hal melakukan komunikasi untuk bisa memahami maksud atau tujuan dari pekerjaan yang ingin dilakukan. Jadi kalau misalnya ingin merancang sesuatu atau ingin membuat sesuatu, tapi ada kendala dalam hal membaca gambar, itu menjadi suatu hal menjadi hal yang jadi hambatan. Jadi itu juga perlu dilalui, bagaimana bisa membaca gambar yang ditampilkan tersebut sehingga bisa tidak terjadi salah komunikasi atau salah memahami atau salah mengetahui dari maksud yang ingin dikerjakan. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin karena waktunya kita 2 SKS, sekitar sampai jam 1-an ya, jam 1. Sekarang udah jam 1 lewat, jam 1 sekitar jam 1 lewat 15. Berakhirnya waktu, jadi berakhirnya juga perkuliahan untuk minggu ini, untuk pertemuan minggu ini. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan sebelum kelas berakhir. Sudah cukup sepertinya, Pak. Ya, oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya ucapkan selamat siang. Sampai jumpa di pertemuan mungkin di minggu berikutnya. Saya ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.